Halo teman-teman, David dari Youth Travels di sini dan pada kesempatan kali ini aku akan share kok bisa sih aku dapat vaksin sampai 4 kali. Dan ya ini malam hari sebelum aku vaksin besok. Dan ya mari kita simak ceritanya setelah yang satu ini. Nah, jadi ceritanya sebenarnya aku sudah dapat vaksin ya teman-teman. Vaksin itu aku dapat waktu aku sedang studi S2 di kota Budapest, tepatnya di Hongaria. Dan aku mendapatkan 2 dosis vaksin Sinopharm. Karena Hongaria ini ada kerjasama dengan China ya teman-teman, jadi mereka ini kebagian stok vaksinnya. Dan aku vaksin pertama itu kurang lebih tanggal 26 April, dan vaksin kedua aku tanggal 24 Mei. Kita tuh dikasih bukti sertifikat kayak gini bentuknya, jadi kayak kertas, terus ya kalian laminating sendiri. Ya jadi agak riskan juga kan ya, kalau misalnya kalian tuh dapatnya dalam bentuk kertas seperti ini. Selain bisa hilang, juga bisa sobek ataupun bisa terkena air. Nah, oleh karena itu sama pemerintah tuh dikasih bentuk alternatifnya, yaitu bentuk kartu. Jadi kurang lebih setelah 2 minggu, kalian bisa dapatkan kartu yang seperti ini. Ini kartu dari pemerintahan Hongaria yang menunjukkan kalau misalnya kalian tuh sudah divaksin. Nah, jadi kan intinya aku juga masih menjadi pendatang yang baik ya untuk negara Hungari. Aku tetap mau menerima undangan mereka untuk mendapatkan vaksin. Dan aku berharap juga waktu aku kembali ke Indonesia, aku tidak perlu vaksin lagi karena vaksin ini harapannya diakui. Toh juga Indonesia menerapkan dan mengimpor vaksin Sinovac dari Cina juga kan. Sinopharm ini kan kurang lebih ya saudaranya gitu kan ya. Tapi ternyata teman-teman, waktu aku pulang ke Indonesia, dan aku membawa lembaran kertas ini, karena juga bukti apa lagi yang aku miliki. Terlebih pemerintah juga mensyaratkan bagi WNI yang mau pulang dari luar negeri, mereka tuh harus full divaksin. Kalau nggak divaksin, nggak bisa masuk Indonesia. Padahal kan bulan Juni aku harus pulang ke Indonesia. Karena aku sudah lulus S2 dan aku ingin mengurus visa untuk S3. Ya terus aku kan bingung, aku bawa aja ini sertifikat vaksin ini. Ini juga tadi kalian sudah lihat kan, memang sudah valid dan ada buktinya di website resmi pemerintahan Hungaria. Nah, waktu itu petugas bandaranya bilang, mereka sih nggak tahu kalau misalkan ini tuh valid atau enggak, ini bisa diterima atau enggak. Ya sudah dong, aku tanya lagi ke beberapa petugas. Tapi sampai aku tanya semua yang ada di Soekarno-Hatta itu, juga mereka tuh nggak ada yang tahu, ini tuh harusnya bagaimana, yang benar bagaimana. Apa mungkin mereka juga waktu itu belum ada pengalaman menghadapi orang yang sudah vaksin di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia kali ya? Ya, tapi ini jadi pengalaman yang cukup baik lah bagi aku. Selama aku di Indonesia sih, aku harus bepergian Surabaya, Jakarta untuk mengurus visa. Dan bukti vaksin ini masih diterima sih, karena aku juga menunjukkan PCR. Intinya sebagai warga negara Indonesia yang baik, aku berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan dan protokol untuk WNI yang dari luar negeri. Aku menjalani tes PCR sebelum aku sampai ke Indonesia, dan aku juga menunjukkan bukti bahwa aku telah divaksinasi 2 kali, vaksinasi lengkap. Kalau misalkan dihitung banyaknya hasil PCR yang aku punya, ya kalau misalkan buat beli bakso itu, ya aku juga nggak bisa hitung sih dapatnya berapa, banyak banget lah pokoknya. Dan ya, yang juga lebih menjengkelkan, sekarang harga PCR juga jadi lebih murah ya. Tapi ya oke lah. Intinya, aku juga masih harus banyak berkeliling Surabaya, Jakarta untuk mengurus visa dan legalisir dokumen. Dan itu juga menelan biaya yang tidak terlalu murah, dan PCR yang ya beberapa kali. Jadi pada bulan September awal aku sampai di Belgia, dan karena aku pikir Hungaria juga termasuk bagian dari European Union, jadi aku pikir mereka tuh punya toleransi lah untuk menerima, oh ya dia sudah divaksin di negara Eropa. Paling nggak kamu lebih aman lah daripada misalkan kamu berada di negara yang luar Eropa, kamu mendapatkan vaksinmu di situ, dan kamu masuk ke negara Eropa, mungkin agak lebih susah. Logika aku sih, vaksin aku kan di Hungaria, ya harusnya lebih gampang dong. Tapi ternyata juga nggak segampang itu, karena kita mengenal vaksin yang diakui oleh EMA. Nah, vaksin-vaksin ini tuh tidak meliputi vaksin yang diproduksi oleh produsen Cina, termasuk Sinopharm yang aku terima. Ya memang sih, waktu itu aku nggak terlalu berpikir ya. Pokoknya pikiranku adalah, aku dapat vaksin dulu, karena yang penting adalah proteksinya. Masalah administrasi itu bisa nanti. Kalau misalkan aku kenapa-kenapa, ya
meskipun aku dapat vaksin yang diakui pun juga tidak membantu kan aku butuh solusi yang segera waktu itu. Nah, jadi aku tetap bisa masuk ke negaranya sih, tapi sekarang kalau misalkan aku mau keliling Eropa misalnya, dan aku mau masuk ke Belgia lagi, aku ini tidak punya sertifikat vaksin yang diakui oleh EMA atau EU COVID Certificate gitulah. Dan dapatlah aku undangan untuk menerima vaksin di sini, dan aku dianggap sebagai orang yang belum vaksin sama sekali. Aku sudah dapat 2 dosis Sinopharm, dan sekarang aku akan disuntik 2 dosis vaksin Pfizer. Aku sudah dapat suntikan aku yang pertama sih kemarin, dan ya cukup ada reaksi. Besok aku akan ada vaksin lagi, ya mohon doanya teman-teman, semoga aku bisa melalui ini. Oh ya, aku juga mau sharing gimana kurang lebih fasilitas vaksin yang diberikan oleh negara-negara Eropa kepada WNA, terutama aku sebagai WNI yang tinggal di negara Eropa. Jadi waktu aku tinggal di Budapest, itu mereka membuka portal, dan portal itu tuh bisa kita akses, ada lamannya, jadi ini situsnya, dan kita tuh bisa mendaftarkan diri. Jadi misalkan mereka buka untuk usia di atas 17 tahun, bisa mendaftarkan untuk vaksin Sinopharm yang dibuka pada tanggal ini sampai tanggal ini. Setelah kita mendaftar di situ, kita masukkan nomor penduduk kita di situ, nanti kita akan mendapatkan email panggilan untuk bisa datang ke rumah sakit. Dan ini prosesnya cukup cepat ya teman-teman, rumah sakit terdekat dengan tempat tinggal kita. Sebagai WNA juga kita kan memang dituntut untuk selalu mengupdate tentang lokasi tinggal kita. Sehingga rumah sakit yang dipilih oleh sistem pun juga rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggal kita. Dan di sini prosesnya untuk 1 dosis vaksin itu kurang lebih sekitar mungkin 30 menit. Dan kita juga harus menunggu di tempat vaksin itu selama kurang lebih 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan kalian tuh misalnya ada reaksi alergi tuh, atau ya kalian meriang tiba-tiba, atau gimana, bisa ditangani langsung, kayak gitu. Jadi ini hal positifnya ya. Setelah dapat vaksin dosis kedua, sertifikat bisa diserahkan ke aku dan aku dikirim kartunya. Prosesnya cukup cepat dan komprehensif. Untuk pengalaman aku di Belgia, nah ini juga kurang lebih mirip dengan proses yang aku alami di Hongaria. Aku mendapatkan surat. Nah, jadi Belgia dan Jerman ini memang negara yang cukup konvensional ya teman-teman. Mereka nih kalau ada apa-apa, suka mengirim surat secara fisik ke kita. Ya suratnya itu secara fisik, bukan email atau apa. Tapi lembaran fisik gitu. Ya, aku juga kurang tahu kenapa kok mereka tuh masih kukuh banget ya dengan budaya yang seperti itu. Tapi baguslah, gak apa-apa. Yang penting aku dapat suratnya, dan surat itu berisi undangan. Undangan bahwa aku diundang mendapatkan vaksin di tanggal sekian-sekian-sekian. Aku bisa mendaftarkan diri dan memilih tanggal yang sesuai untuk aku. Di sini tuh aku bisa memilih sendiri mau tanggal berapa, dan vaksin dosis keduanya juga aku bisa pilih mau tanggal berapa. Cukup fleksibel. Untuk proses vaksinnya sendiri juga kurang lebih sama, jadi kita mengambil nomor antrian, tidak lama sih, ya kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu mendapatkan vaksinasi, dan kita juga diwajibkan menunggu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit setelah kita mendapatkan vaksinasi dengan tujuan yang sama ya. Apabila ada reaksi, alergi, dan kawan-kawan, bisa ditangani oleh tenaga medis yang profesional dan sudah siap di tempat. Ya mungkin sekian dulu dari aku ya teman-teman tentang sharing aku untuk menerima dosis vaksin yang keempat. Semoga teman-teman juga tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Thank you for watching and see you on the next video. Goodbye.